Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Randi Aranda. Di sini kali ini saya akan mengkonfigurasi mikrotik, yaitu ada konfigurasi dasar mikrotik, konfigurasi NAT, konfigurasi VPN, firewall, dan security jaringannya. Nah, langkah yang pertama itu kita buka dulu Winbox-nya. Di sini saya menggunakan router mikrotiknya. Nah, yang pertama-tama kita buka Winbox-nya, habis itu kita MAC address kita konekin saja. Nah, ini sudah muncul landing page-nya. Ini saya hapus dulu. Oke, langkah yang pertama itu kita ke IP. Saya akan membuat IP address-nya dulu. Yang pertama itu coba saya buka. Nah, di sini interface listnya ini Ether1 itu sebagai modem. Saya namain dulu ya. Ini Ether1 sebagai modem. Ini Ether 2 nya ini sebagai klien atau juga ini kayak laptopnya gitu. Ini saya namain laptopnya aja. Oke, ini yang terhubung dengan mikrotik ke laptopnya. Terus kita keluar. Nah, di sini pertama kita buka IP address-nya. IP address-nya kita buka. Address-nya saya mau berikan dengan IP itu 92.168 168.2.1/24. Oke, ini sebagai interface itu Ether 2 laptop. Nah, ini kita apply. Oke. Nah, ini yang Ether 1 itu caranya buat mendapatkan IP-nya itu dengan cara kita belum tahu nih ada DSP-nya berapa. Nah, dengan cara itu kita gunain DHCP client, terus kita add ini interface itu ke Ether 1 modem, kita play. Oke, tunggu sampai bound di sini. Nah, di sini sudah bound, kita balik lagi ke IP address-nya. Kita jadiin IP statik ya. Kalau yang di DHCP client ini sebagai dynamic ya. Ini kita copy. Oke, yang ini kita delete. Oke, ini address listnya kita paste aja di sini. Pilihannya ini sebagai ke Ether 1 modem, kita play. Oke. Langkah selanjutnya kita akan berikan DNS servernya. Ini servernya itu 8.8.8.8 sampai 4 kali. Ini low remote requestnya kita centang atau kita aktifkan. Kita play. Oke. Langkah yang selanjutnya itu kita buat roots-nya itu ngerouting dari si gateway-nya si IP ISP-nya ini. Dengan cara ini kita roots, kita add, terus ini ke gateway aja ya. IP-nya itu yang tadi yang 192.168.1.1. Ini jadi kenapa di sini 1.1? Jadi ini kita ke gateway kan ke IP ISP-nya. Ini kan kita satu itu dapat dari si ISP si IndiHome-nya. Nah, di sini kita masukkan itu ISP IndiHome-nya. Dari sini kita gateway-nya, kita play. Oke. Lanjutnya kita ke firewall, ke NAT, terus kita add, kita gain. Ini chainnya kita jadiin src NAT. Out interface-nya itu Ether 1 modem. Terus kita ke actionnya itu kita ke square. Terus kita oke. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya ini kan saya masuknya itu kan menggunakan dengan MAC address ya. Saya akan masukin itu dengan cara menggunakan itu IP address. Kita disconnectin dulu. Nah, oke, kita login menggunakan IP address. Caranya itu saya di sini menggunakan Windows 11. Kita iniin. Oke. Kita
kita balik ke network internetnya, kita advance, kita more network. Ini WiFi nya kita matiin ya, kita disable. Nah terus kita tambahin si IP yang kita berikan di Mikrotik itu, IP yang Ether 2, IP apa yang Ether 2 laptop. Kita tambahin ini 192.168.2.2. Ini IP address si laptop saya. Nanti ini default gateway itu yang tadi, yang default gateway itu yang si 2.1 ini. Jadi kita gateway in ke laptop kita ini yang realnya, secara realnya 168.2.1. Ini DNS nya itu 8.8. ini alternatif DNS nya itu ya saya ini lah 8.8.8 titik 4.4. kita oke. Nah di sini saya sudah dapat jaringannya. Oke, ini sudah terhubung ya. Nah di sini saya akan menggunakan dengan MAC address. Nanti dia bakal berubah di sini nih, tapi ini masih MAC address. Connect to nya ini saya klik gini, oke, akan berubah di sini dengan IP. Kita connect. Oke, kita masuk lagi ke, oh iya, di sini saya belum cek jaringannya, tes jaringannya. Coba kita tes jaringan ya, kita buka YouTube. Oke, sudah terhubung ya YouTube. Berarti sudah di sini, sampai di sini udah kelar konfigurasi dasarnya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi VPN. VPN itu yang pertama-tama kita buka PPPP. Saya akan mengkonfigurasi VPN PP2P. Di sini kita aktifkan dulu PPTP servernya dengan cara kita enablekan saja. Terus apply, oke. Terus setelah itu kita ke secret. Oke, kita plus. Nah di sini namanya itu di sini menggunakan nama saya aja, dengan namanya itu Randi. Passwordnya itu 1234. Boleh. Di sini PP2P. Di sini Randi, passwordnya itu 1234. Servisnya itu PP2P. Profilnya itu default encryption. Local addressnya di sini kita berikan IP address yang kelas A, yaitu 10.10.10.1. Nomor addressnya kita yang kedua aja ya, biar gampang mengingatnya, titik 2. Oke, setelah itu kita apply, oke. Nah kita terhubung itu langsung ya ke dalam satu routernya. Saya tidak menggunakan klien yang lainnya lagi, dengan cara kita terhubungkannya langsung ke PP2P client. Nah di sini kita buat klien aja. Ini namanya, kita namain boleh, namanya Randa, nama panjangan saya. Dial outnya itu connect to ke IP ini, IP saya yang kedua, yang 2.1 ya. Coba saya masukkan dulu konektornya 2.1. usernya itu yang tadi yang saya buat yang tadi itu Randi, passwordnya yang 1234. Kita apply, oke. Nah di sini sampai di sini kita bisa terhubung itu dengan cara melihat di address listnya, dan di sini sudah masuk ya. Nah yang cara kedua itu yang kita lihat lagi. Nah di sini sudah masuk. Nah di sini PP2P, coba ya kita tes network terminal. Kita ping yang si IP client ini 10.10.10.2. Kita tes pingnya. Oke, sudah dapat. Coba yang ping yang si servernya 10.1.
Oke, oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan membuat bandwidth. Yang pertama itu kita buat bandwidthnya itu bandwidth simple QQ dengan cara kita masuk ke bagian menu QQ, ke simple QQ. Ini kita kecilkan saja, kita gedein boleh. Terus ke plus, name-nya itu bandwidth boleh. Targetnya itu ke Ether 1, Ether 2 karena kita mau bandwidth di target kita si laptopnya. Ini max limitnya kasih ke 125 3M 3MB maksudnya itu. Kita kasih 3M lagi, terus kita apply. Oke. Langkah selanjutnya cara buat melihat ini download limitnya berapa itu dengan cara kita show kolom. Oke, kita lihat. Ini uploadnya kita checklist, downloadnya kayak di atas tadi ya. Downloadnya kita checklist juga. Cara buat melihat, nah di sini berapa Mbps ya. Nah, sudah berjalan dengan itu. Langkah selanjutnya ini saya matiin dulu ya. Langkah selanjutnya itu kita ke konfigurasi QQ3. Sorry, yang itu VPN-nya kita hapus saja ya, biar tidak rumit. Oke. Langkah selanjutnya itu kita ke konfigurasi Q3. Nah, yang pertama itu biar dapat ke mark connection dan paketnya itu kita ke firewall, kita ke mangle, terus kita tambahin ke mark connectionnya dengan cara ini ke forward. Ini destination address. Nah, yang pertama saya di sini akan membuat koneksi downloadnya dulu. Downloadnya itu dengan cara destination address kita masukkan IP Ether 2 yang tadi. Ether 2 laptop saya itu 168.2.1 networknya ya 2.0./24 sampai 254 klien. Nah, yang selanjutnya itu ke action, ke mark connection, kita namain di sini connection download. Jadi biar kita gampang, kita copy lagi. Di sini kita plus ke atas saja. Source addressnya itu 192.2.1/24 ya. Actionnya kita ke ini sama, ini kita ganti aja koneksi upload. Oke, kita play. Oke. Nah, yang selanjutnya itu kita buat mark paketnya. Tadi ini kita buat mark connection, sekarang paket. Nah, yang pertama itu general, pre-routing, forwards, koneksi mark, koneksi download kita masukkan di sini mark paket nih ya. Kita bedakan yang tadi ya. Di sini namanya paket download. Kita apply, kita copy lagi. Kita ke general, forward, koneksi kita ganti, koneksi marknya kita ke koneksi upload. Action mark upload. Kita apply. Oke, yang ini oke juga. Nah, selanjutnya kita akan balik ke QQ3-nya. Nah, di sini langsung kita ambil saja data dari si mangle-nya. Nah, di sini namanya koneksi download. Parentnya kita globalin saja. Nah, di sini kita batasin limitnya itu. Saya mau batasin misalkan kita kasih parentnya itu 10 MB atau itu 10 MB megabyte-nya. Kita batasin jadi 10 MB. Terus kita ini juga kasih koneksi upload. Parentnya global, max limitnya kita jadi 10 MB lagi. Ini berarti total dari rootsnya itu 20 MB.
Nah, langsung kita di sini kita akan membuat user koneksi download dan koneksi uploadnya. Ini buat usernya, namanya user download. Parentnya kita ganti ke koneksi download. Paket marknya yang tadi kita buat paket download juga. Ini jadi max limit itu yang di bawah si max limit si user ini harus dibawa dengan koneksi download dan upload ini. Saya buat kasih saja 5M misalkan. Oke, kita lagi global koneksi upload. Oh ya, saya belum kasih nama di sini. User upload. Paket upload di sini kita kasih 5M. 5MB udah. Oke. Kita tes ping, otomatis kita bakal keluar dengan speed test 55 ini. Coba kita tes ya. Speed test. Kita speed testnya dengan menggunakan yang speed test oleh Ookla ya, karena dia lebih akurat dibandingkan yang dari si Google-nya itu. Kita mulai. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini sudah dapat downloadnya ya, sudah dibatasi dengan yang tadi 5 Mbps itu. Di sini sudah dapat ya. Oke, kita silang aja. Oke, sudah berhasil. Ini unduhnya itu bukan 10 Mbps itu yang kita buat si koneksi download upload ya. Jadi ini dengan akurat itu yang 5 Mbps itu. Ini di bawah 5M. Nah, di sini ya. Jadi pasti di bawah 5M ini. Oke, sudah berhasil dengan konfigurasi QQ3-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang terakhir, security. Kita security itu dengan cara pertama kita ke wireless. Nah, di sini kita aktifkan ya dengan cara ini atau enable ya. Ini dengan cara kita ini, terus kita ini generalnya ini kita namakan misalkan WLAN punya saya gitu. Mau stationnya itu AP bridge, terusnya bandwidthnya ini kita ke 2G BGN, terus ke frekuensi ya kita di sini namainnya itu wifi ku boleh. Di sini security di sini nih yang kita akan men-setting di sini ya. Security itunya profile belum ada, kita play dulu, kita balik dulu ke security profile, kita add, kita namakan saja namanya Randi ya. Mode-nya itu ke dynamic key. Ini kita aktifin WPA PSK nya, terus kita namakan password si SSD itu nanti masuk, namanya itu Randi 123. Boleh sebentar, Randi 123, passwordnya Randi 123. Nah, manajemen protection ini kita harus allow.
Oke, langsung kita play. Oke, kita balik lagi ke WiFi interface. Maaf ya, di sini lokasi kami itu azan. Setelah saya buat upload video, bikin video ini kita sholat ya. Oke, kita ke security profile, terus ke masukkan. Nah, di sini sudah muncullah Randi ya. Randi, terusnya kita apply. Oke. Langkah sampai saat ini belum bisa hotspot ya, belum dapat ini. Dengan supaya dapat jaringan yang dapat kita aktifkan di HP itu dengan kita kasih addressnya dulu. Nah, ini di sini kasih addressnya itu 192 1168 10.1/24. Oke, ini interface web punya saya, benar ya. Nah, oke. Langkah selanjutnya ini yang terakhir itu ke DHCP server. Terus kita DHCP setup. Di sini DHCP server interface web punya saya. Next. Oke. Emang di sini merah, benar. Coba kita masukkan WiFi-nya. Oke, kita aktifkan dulu. Enable. Oke, kita masuk ke WiFi ku. Nah, di sini sudah terkonek ya. Di sini karena sudah terhubung ini, coba saya ganti ke wirelessnya. Jangan WiFi ku. Kita namain Randiku. Karena sudah tersimpan di laptop ya, jadi saya sudah ini cobanya. Coba ganti ke disconnect, coba connect. Sorry. Randiku. Nah, di sini kita masukin yang tadi ya, yang password yang kita buat security profile lah. Dengan cara itu masukinnya namanya Randi 1234. Oke, coba kita terhubung. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah masuk. Tadi karena saya masukkan passwordnya. Tipo. Coba kita tes, kita buka. Coba kita dari ini YouTube, kita refresh saja. Oke, sudah terhubung jaringannya masuk. Jadi tidak perlu menggunakan IP kita yang tadi kita terhubung dari si itunya. Jadi langsung dari ke wireless kayak WiFi gitu. Ala-ala WiFi lah. Nah, yang terakhir itu saya akan mengkonfigurasi hotspot. Ini gampang saja. Kita ke server, kita hotspot setup. Ini ke Ether 2 laptop. Next. DNS name-nya namanya itu kasih saja randi.co.id. Dan next, passwordnya itu admin. Next. Oke, kita memang harus sengaja dikeluar. Kita masukkan dengan cara masukkan itu lagi, kita harus masuk ke login dulu ke dalam hotspotnya, baru kita bisa terhubung .com. Terus loginnya itu admin, passwordnya juga admin. Otomatis kita bakal terhubung ke dalam Winbox-nya. Oke, benar. Cukup sekian ya dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.